Episode 11, Menata Hati. Sylvia meremas ponselnya sedikit keras. Sejak tadi ia menghubungi Nita tapi tidak diangkat panggilan darinya. Bahkan pesannya pun tidak dibalas. Wanita itu ingin menanyakan langsung kepada Nathan, tapi dia juga takut kalau Nathan akan marah padanya. Melihat interaksi Nathan dan Nita yang sudah seperti saling mengenal, membuat Sylvia penasaran sekali. Sylvia menatap wajah Nathan dengan tatapan sendu. Sikap yang ditunjukkan untuk Nita tadi benar-benar membuatnya semakin penasaran saja. Seakan Nathan berbicara dengan kekasihnya. Bahkan cara Nathan memanggil Nita seperti mereka sudah mengenal lama. "Apa kamu tertarik dengan Dokter Nita? Kenapa kamu begitu ingin tahu masa lalunya?" Tanya Sylvia menatap Nathan yang sejak tadi duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. "Kenapa kamu tiba-tiba bertanya seperti itu?" "Aku hanya bertanya, apa salahnya? Sikapmu sejak awal bertemu dengan Dokter Nita memang benar-benar aneh. Bahkan kamu memanggilnya tidak memakai embel-embel dokter, seakan kalian sudah lama berteman. Tapi yang lebih mencurigakan adalah tatapan matamu ketika kamu merasa tidak suka dengan kenyataan bahwa Azam adalah mantan kekasihnya. Lalu semua sikapmu ini disebut dengan apa?" Nathan menyugar rambutnya lembut. Dia benar-benar harus menjawab pertanyaan dari Sylvia. Mungkin saja Sylvia mau mengerti dan memberikan restunya saat Nathan kembali pada Nita dan mengejar cintanya. "Ah, tidak. Apa jadinya kalau Sylvia tahu kalau Nita adalah mantan istrinya? Sekarang dia sudah seperti terdakwa yang sedang diinterogasi oleh hakim." Tatapan sendu Sylvia membuatnya menjadi tidak tega. "Jujur, aku memang tertarik dengan Dokter Nita," jawab Nathan membuat Sylvia membelalakan matanya. "Kenapa? Jangan katakan kalau kamu juga menyukainya," tanya Sylvia sambil tersenyum sinis, merasa menjadi wanita yang sangat buruk. Nathan tidak menjawab. Dia berdiri dan kemudian berjalan ke Sylvia dan mengelus bahunya. "Jangan banyak berpikir. Sekarang pikirkan kesembuhanmu. Aku pasti..." "Enggak, aku enggak mau sembuh." "Buat apa aku sembuh? Kamu sudah memutuskan untuk meninggalkanku. Lebih baik aku mati saja," seru Sylvia menarik tali infus yang berada di lengannya. "Sylvia, kamu jangan seperti ini. Semua yang kulakukan padamu tidak ada hubungannya dengan Dokter Nita. Bersikap dewasalah," seru Nathan mencoba untuk menghentikan Sylvia. "Lepaskan aku tidak mau hidup." Beberapa dokter masuk ke dalam ruangan VIP itu setelah Nathan memencet tombol panggilan darurat. Nita mencerna ucapan Rara. Apa yang dikatakan tadi? Selama ini Nathan mencarinya. "Sebenarnya kamu ini bicara apa? Aku tidak mengerti," ucap Nita membuka sabuk pengamannya. Mereka telah sampai di depan rumah. Keheningan sempat menyelimuti perjalanan mereka ketika Rara mengatakan pada Nita bahwa Nathan tidak pernah melupakannya. Rara keluar dari dalam mobil dan menyusul Nita masuk ke dalam rumah berlantai 2 tersebut. "Nit, selama ini aku menyembunyikan sesuatu darimu," ucapan Rara membuat Nita menghentikan langkahnya. Wanita berusia 25 tahun itu membalikkan badan dan menatap penuh heran terhadap ucapan sang kakak. "Mandi dulu, nanti aku ceritakan sambil makan malam." Rara mendorong tubuh Nita agar naik ke lantai atas, menyuruh sang adik untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Setelah membersihkan diri, Nita keluar dari dalam kamar dan mencari sang kakak. Nita harus bertanya tentang apa yang selama ini disembunyikan oleh Rara. "Ra, kamu di mana?" seru Nita menuruni anak tangga. Rara tidak menyahut. Nita segera melangkah ke arah dapur dan dia melihat Rara dan Bik Jum sedang menyiapkan makan malam mereka. Mungkin Rara dan Bik Jum baru saja memasak karena meja dapur masih berantakan dengan beberapa bahan yang baru saja dipotong-potong. "Apa yang ingin kamu masak, Ra? Apakah aku bisa membantumu?"
Tanya Nita. Nggak usah non, biar Bik Jum aja toh yang masak, sahut Bik Jum merasa tidak enak. Nggak apa-apa Bi, jawab Nita tersenyum. Itu oseng apa? Tanya Nita. Aku memasak sayur oseng brokoli dan juga ayam goreng. Apa kamu membantuku untuk menggoreng ayamnya? Aku tahu kalau kamu sebenarnya bisa hanya untuk menggoreng ayam, ucap Rara sambil memasukkan bumbu-bumbu pada oseng brokolinya. Kalau ayam biar Bik Jum yang goreng. Udah, Nonita sama Non Rara duduk saja, ucap Bik Jum merasa tidak enak. Nggak apa-apa Bi, kita lagi pengen masak, jadi Bibi bantuin aja ya, jawab Rara. Akhirnya wanita paruh baya itu mengalah. Dia tidak akan melarang para nonanya itu untuk memasak. Setelah semua masakan siap, akhirnya Rara dan Nita segera menyantap makan malam mereka. Rasanya seperti sudah lama tidak pernah mereka lakukan. Sama-sama sibuk terkadang membuat keduanya makan di tempat kerja masing-masing. Gimana Nit? Besok weekend ke kafetaria ya? Aku mau ngenalin kamu sama sahabatku, ucap Rara di sela makannya. Kenapa kamu heboh banget mau kenalin aku sama sahabat-sahabatmu itu? Seharusnya kamu juga harus mulai membuka diri dan menerima sosok laki-laki di dalam hidupmu, Ra, jawab Nita membalikkan ucapan Rara. Tenang aja, aku udah ada kok. Akhir-akhir ini kita emang deket, tapi masih sebatas temen deket aja, jawab Rara. Terus katanya mau ceritain sebuah rahasia. Rara meletakkan sendoknya, kemudian mengambil air putih dan meminumnya setengah. Ini masalah Nathan. Sebenarnya dia selama ini berusaha nyari kamu. Aku gak tahu pesan apa yang dia maksud. Sehari setelah kamu pergi ke Amerika, pria itu datang ke apartemen. Kamu tahu, suamiku sampai marah-marah sama dia karena udah keseringan datang. Kadang dia juga ke butik. Sebenarnya alasan dia mencari kamu karena dia menyesali semuanya. Waktu itu aku tidak gegabah. Aku harus cari tahu masalah kalian yang sebenarnya. Kenapa kalian bisa bercerai? Rara menjeda ucapannya untuk menghirup nafas. Namun setelah aku mendatangimu setahun kemudian, aku tahu semuanya mengenai Nathan yang masih memiliki kekasih. Tahu tentang masalah pernikahanmu yang ternyata tidak pernah bahagia. Mulai saat itu aku tidak akan pernah memberitahukan keberadaanmu pada Nathan. Rara sedikit merasa lega setelah bercerita. Nita menghembuskan nafas perlahan. Dia tahu kenapa Nathan mencarinya, karena masalah pesan yang menurutnya tidaklah penting lagi. Bahkan Nathan kemarin sempat menanyakan masalah perasaan cinta itu masih ada atau tidak. Jujur tidak dipungkiri bahwa getaran itu masih ada setelah melihat Nathan kembali. Tetapi Nita harus segera melenyapkan rasa aneh yang menelusup di dalam hatinya. Dia tidak mau jika suatu saat nanti ada yang menyebutnya sebagai pelakor, karena semua orang tahu siapa kekasih Nathan saat ini. Apa kamu mau kembali pada Nathan seandainya dia telah berubah mencintaimu? Tidak, aku tidak mau berurusan dengannya lagi, jawab Nita yang sudah tahu apa yang ingin Rara tanyakan. Lebih baik seperti ini. Akan banyak yang tersiksa kalau sampai Nita dan Nathan kembali, termasuk hatinya sendiri. Nita harus belajar menata hati mulai saat ini. Bersambung.